Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kania Nabila Rahman dengan NIM 123700315. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis dan juga mensimulasikan rangkaian op-amp atau operational amplifier inverting dan non-inverting. Kemudian saya juga akan menjelaskan di mana letak perbedaan dari rangkaian tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis dengan menggunakan op-amp atau operational amplifier. Nah, operational amplifier ini terbagi menjadi dua, ada penguat inverting dan penguat non-inverting. Jadi, fungsi dari operational amplifier ini adalah sebagai penguat pada tegangan AC, lebih tepatnya pada V input atau tegangan masuk. Jadi, ini adalah V inputnya. Ini adalah V input, kemudian ini adalah V outputnya. Untuk tipe op-amp ideal itu VA-nya sama dengan VB-nya. Jika kita gambar rangkaiannya seperti ini. Jadi ada V input, kemudian akan bertemu dengan RI pada input negatifnya, kemudian akan ada RF di sini. Kemudian di sini ada V outputnya dan bertemu dengan ground di bawah. Nah, analisis rangkaiannya, karena seperti yang kita tahu bahwasanya pada tipe op-amp yang ideal itu VA sama dengan VB, oleh karena itu ini adalah VB, di bawah itu adalah VB, bagian sini itu VB, kemudian di sini adalah VA-nya. Nah, berarti VB sama dengan VA, sedangkan VB itu sama dengan 0 karena dia berada di ground. Jadi VA sama dengan VB sama dengan 0. Sehingga berlaku hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu sigma arus masuk sama dengan sigma arus keluar. Seperti yang kita tahu bahwa rumus dari arus itu sama dengan V per R. Kemudian di sini bertemu dengan V inputnya, kemudian bertemu dengan VA. Jadi V input dikurang VA, kemudian pada arus keluarnya yaitu VA dikurang dengan V output dibagi RI, kemudian dibagi dengan RF, begitu. Seperti yang kita tahu bahwasanya VA itu sama dengan 0. Oleh karena itu jika kita masukkan maka akan seperti ini, V input per RI sama dengan min V output per RF. Kemudian sederhanakan lagi, didapat seperti ini, V out sama dengan min RF per RI kali V input. Nah, kenapa di sini minus? Karena ini artinya sinyal output dan input itu berkebalikan 180 derajat. Kemudian RF dan RI ini kita bisa sebut sebagai gain. Nih, G sama dengan RF per RI, yang mana kita itu dapat memperkuat si hasil outputnya lebih besar daripada inputnya, tergantung pada gainnya RF bagi RI-nya, begitu. Setelah itu yang B, yaitu penguat non-inverting. Untuk penguat non-inverting ini dia tidak berkebalikan, tidak seperti yang inverting tadi. Kalau di sini V inputnya itu terhubung dengan positifnya. Kalau yang tadi V inputnya terhubung dengan negatifnya. Bisa kita gambarkan seperti ini. Lebih jelasnya ini. Adalah analisis rangkaian. Jadi pada op-amp yang ideal itu VB sama dengan VA. Bisa kita lihat bahwasanya VB ini terhubung dengan V input, maka VB sama dengan V input, sehingga VA sama dengan V input.
Jika kita gambarkan lebih sederhana lagi, seperti ini, yang mana di sini ada RI, kemudian ada VA sama dengan V input, resistor RF, kemudian V output. Nah, bisa kita gunakan hukum KVL, di mana V input per V output sama dengan RI per RI plus RF. Kita sederhanakan lagi, didapat V output 1 per RF per RI dikali V input, dimana RI bagi RI adalah 1, kemudian RF per RI dikali V input. Setelah itu V output itu sebenarnya G dikali V input, yang mana G nya itu adalah 1 ditambah RF dibagi RI gitu, yang mana G ini sangat berpengaruh pada hasil outputnya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk simulasi op-amp atau operational amplifier inverting, penguat inverting pada software LTS Spice. Baik, di sini saya akan klik. Mula-mula saya akan menambahkan resistor dulu di sini sebagai RI, kemudian di atas sini di kanan, kemudian saya akan menambahkan voltage, tegangan di sebelah sini, yang mana akan menjadi inputnya, kemudian di sini dan di sini. Setelah itu saya akan mencari op-amp. Saya pilih yang kedua, op-amp di sini. Setelah itu kita hubungkan tidak lupa dengan ground di sisi sebelah sini, di sini dan di sini. Ya. Lalu kita hubungkan dengan wire. Oh, sebentar. Karena ini terlalu dekat. Nah, kita hubungkan dengan wire. Baik, selanjutnya saya hubungkan ini, kemudian tidak lupa bagian RF-nya dihubungkan dengan op-amp-nya. Setelah itu ini akan menjadi V output. Diharapkan V output itu memiliki hasil yang lebih besar, karena pada dasarnya op-amp ini memiliki fungsi sebagai penguat arus pada AC, penguat tegangan pada AC. Kemudian yang ini dihubungkan ke sini, ke positifnya. Setelah itu ini dihubungkan antara negatif dan positif P2 dan P3, lanjut ini dihubungkan ke negatifnya. Tidak lupa ini dihubungkan dengan ground, kemudian bagian sini negatifnya dihubungkan dengan ground, inputnya juga. Setelah itu kita akan menentukan besarnya dari tiap masing-masing komponen. Yang pertama ini ada inputnya, ini advance, sinusoida, terus offsetnya itu ada 0, kemudian amplitudenya 1, dan frekuensinya itu sebesar 1K aja. Nah, sudah itu hambatannya itu, karena kita tahu bahwasanya gain itu sangat berpengaruh pada hasil dari tegangan outputnya. Oleh karena itu kita akan membuat perbandingan 10 kalinya. Untuk R1-nya itu kita pakai 1K saja, kemudian R2-nya saya pakai 10K. Setelah itu tegangannya di sini 15 saja, 15 volt. Kemudian di sini juga sama 15. Nah, karena di software LTS Spice ini tidak ada op-amp LM741, oleh karena itu kita perlu menambahkan di sini op include
kebetulan saya juga telah sudah mendownload dan sudah didapatkan saya LM741-nya. Di sini LM741.lib. Kemudian kita lanjut LM741.lib. Ya, kita taruh di sini saja, di sini tidak apa-apa. Setelah itu ya kita ganti ini dengan membuka LM741.lib ini. Kemudian kita akan buka open. Nah, kita buka ini LM741. Ini namanya LM741. LM741. Klik OK, terus kita tambahkan di output di sini, berikan di output. Lalu kita klik run 100 milisecond. Klik OK. Oh, tidak bisa. Tunggu sebentar. Mungkin kita harus mencari di sini. .lib. Nah, ini kita gunakan ini saja. Oke. Lalu kita akan mencoba untuk klik run. Nah, alhamdulillah sudah bisa. Kita akan mencoba mencari nilai inputnya. Inputnya sebelah sini kita cari. Bisa kita lihat hasilnya tuh berada di kisaran -1 sampai 1 volt. Kemudian kita juga bisa mencari V outputnya. V output di sebelah sini. Wah, agak sulit karena tertutup oleh tulisan V output. Karena itu saya akan pindahkan terlebih dahulu tulisannya ke ini juga di LM741-nya, pindahkan agak bawah supaya bisa dicari nilai dari V outputnya. Setelah itu kita akan mencari nilai V output. Berada di kisaran -10 sampai 12 volt. Bisa kita zoom. Dia tuh berada di rentang 10 volt. Dapat kita lihat bahwasanya V inputnya itu lebih kecil daripada V output, dan hal tersebut sudah berhasil. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi menggunakan software LTSpice terkait dengan op-amp atau operational amplifier non-inverting. Pertama kita akan merangkai terlebih dahulu resistor di sebelah sini, kemudian kita akan menaruh resistor di sebelah sini juga di kanan, lalu kita akan tambahkan komponen voltage ini di sini sebagai input di sebelah sini. Kemudian resistornya, mohon maaf, resistornya itu adanya seperti ini. Ada satu sebelah sini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita akan tambahkan komponen voltage-nya. Komponen voltage di sebelah sini, ya, kemudian di sebelah sini. Setelah itu kita hubungkan dengan ground. Jangan lupa ground di sebelah sini dan di sini. Terakhir groundnya di sebelah sini. Nah, setelah itu kita akan tambahkan komponen dari op-amp. Op-amp yang kedua. Tambahkan, kita taruh di sini. Kira-kira di sini. Kemudian sudah, setelah itu kita akan menambahkan wire. Nah, ini terhubung dengan ground. Kemudian R1 terhubung dengan negatif dari op-amp. R2 atau RF sebagai RF akan terhubung dengan wire di sini. Kemudian selanjutnya
Selanjutnya bagian ini terhubung, V outputnya terhubung dengan R2 atau RF. Positif op amp-nya terhubung dengan V2, positif V2, positif negatif dari V2 dan V3 terhubung, dan V3-nya terhubung dengan negatifnya. Lalu positif di sini terhubung dengan positif dari V1 atau V input, kemudian terhubung dengan ground, terakhir terhubung di antara V2 dan V3-nya. Ground terhubung antara V2 dan V3. Setelah itu kita akan menentukan besaran-besarannya. Yang pertama ini ada V input. V input itu kita menggunakan sinusoidal. Besarnya ini 0, ini 1, amplitudenya 1, kemudian frekuensinya itu sebesar 1K saja. Setelah itu kita atur V di sini, kayaknya R di sini sebesar 1K, dan R2 di sini sebesar 9K. Mengapa begitu? Karena ingin membuat perbandingan 9:1. Kemudian V di sini atau tegangan di sini sebesar 15, sama seperti yang sebelumnya, ini juga sama 15. Kemudian op amp-nya itu sendiri kita perlu menambahkan sebentar. Oh, sebentar. Dot include LM741. Oke. Kemudian ini akan kita ubah di name ya, jadi LM741. Kemudian kita tambahkan V output. Nah, ini di sini harusnya bisa di sini. Setelah itu klik kanan, tidak lupa dengan kita pindahkan LM741-nya. LM741-nya kita pindahkan ke, lalu kita klik ini browse, kita cari LM741.lib. Nah, yang ini. Oke. Memang tulisannya agak panjang, kita taruh sebelah sini saja. Setelah itu sudah, saya rasa kita klik run 100 milisekund. Nah, bisa kita ukur tegangan di sini. V inputnya berada pada kisaran 1 dan 1 volt, dan sama seperti yang sebelumnya pada penguat inverting. Kemudian kita akan mencari nilai dari tegangan output, berada pada kisaran min 10 dan 10 volt. Ya, sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja bisa kita lihat perbedaannya jika melihat gelombang-gelombangnya. Nah, pada penguat non-inverting itu dia tidak ada tanda minus, yang mana mengartikan bahwa V input dan V outputnya itu panjang gelombangnya sama. Maksudnya ketika berada pada titik puncaknya pada V input, maka pada V output pun sama, berada pada titik puncaknya. Sedangkan ketika berada pada titik lembahnya di V input, maka pada V outputnya sama, berada pada titik lembahnya. Begitu. Hal tersebut berbeda dengan penguat inverting. Pada penguat inverting itu ada tanda minusnya. Tanda minus tersebut menandakan bahwa ketika panjang gelombang dari V input berada pada puncaknya, maka V outputnya itu berada pada lembahnya, gitu. Kemudian V input pada non-inverting itu terhubung dengan positifnya, sedangkan V input pada inverting terhubung dengan negatifnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.